Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Untuk anak-anak muda ya. Ya. Contoh, saya mencontohkan Ricky aja. Oke. Ricky. Dia dari tadinya dia kebut-kebutan di jalan. Jadi dulu kita sebagai barometer Bali. Sekarang sudah Lombok jadi barometer. Mereka paling senang dan paling suka kalau ada event di Bali. Bahwa kita ini sudah mendesak segala waktu. Iya. Halo semua, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini merupakan edisi Onani keempat teman-teman. Seharusnya saya bersama Maha, tetapi Maha itu entah kemana dia sibuk. Jadi saya sendiri dan sekarang kita mau membicarakan dunia balap di Pulau Dewata Bali. Dan tamu kita hari ini adalah Pak Andi Susanto. Apa kabar Pak Andi? Baik Pak. Terakhir ketemu kapan Pak? 2008 kalau nggak salah. Ya, mungkin udah lama Lama sekali. Waktu itu Pak Andi masih aktif di dunia masih di balap. Iya. Balap. Boleh tahu Pak, kegiatan sekarang apa Pak? Sekarang kegiatannya saya setelah dari stop dari dealer Suzuki, mulai ke bisnis baru. Oke. Usahanya, bisnisnya? Seiring itu saya jadi sekarang saya adalah distributor dari Furukawa Baterai. Oke. Di mana Furukawa Baterai dari Indol Mobil Group juga. Yang kedua dari saya distributor Uniloop. Uniloop itu baterai. Oli. Oli untuk motor, mobil? Untuk motor mobil semua, motor, mobil, truk, untuk mobil-mobil diesel kan. Oke. Jadi semua lah. Terus setelah itu saya ada jual ban dalam, mobil, Indotube, ada juga kampas rem elik. Oke. Itu kampas rem elik biasanya untuk anak-anak balap lah, anak yang untuk speed. Jadi sejak 2016 saya mulai beralih ke jadi distributor alat-alat otomotif. Oke, tetap di dunia otomotif tapi ke bisnisnya berbeda. Oke. Jadi memang senangnya dari dulu kan memang udah di otomotif. Basicnya dari motor, sekarang juga dari mobil juga. Mobil. Jadi ya di situ-situ aja lah. Oke, teman-teman yang belum tahu, ini adalah Pak Andi Susanto. Mungkin Pak Andi bisa cerita sedikit Pak, apa ya sejarah Pak Andi itu seperti apa sih gitu? Mungkin teman-teman ada yang kepo, apalagi generasi micin zaman sekarang. Angkatannya jauh ya. Itu gimana Pak? Boleh cerita sedikit? Saya kelahiran Jakarta. Oke. Dulu saya mulai di Jakarta kan banyak ya anak-anak muda seumur belasan tuh kan gila-gila ngebut di jalan. Oke. Segala macam. Saya juga begitu. Berbeda dengan anak-anak sekarang. Ada sebagian besar dulunya mereka contoh ke anak saya mereka lahir balap itu dari sekolah istilahnya. Kalau zamannya saya kan dari jalanan, kebut-kebutan. Oke, Pak. Jadi dari mulai kebut-kebutan itu saya mulai masuk ke sirkuit Ancol dulu kalau di Jakarta ya. Itu tahun 2016. Tahun 76. 76. Oke. 77 saya masuk Yamaha, di kontrak Yamaha. Mewakili Yamaha pada waktu itu tahun 81 saya pindah ke Suzuki. Suzuki. Ya. 81 terus mewakili Suzuki dan tahun 86 saya mulai ke Bali. 86 ke Bali. Saya ke Bali. Sebelum lahir itu Pak. 86 ke Bali. Oke. Nah, pada waktu saya ke Bali itu kan kayaknya ya masih istilahnya masih norak sekali lah ya. Kalau bilang motornya saya bisa dapat larinya 120, orang pada nggak percaya. Itu motor apa sih waktu itu Pak? Itu pada waktu itu saya Bravo bukan? Enggak, pada waktu saya kesini itu kan masih zamannya sport. Bebeknya baru-baru aja. Gitu loh. Bebeknya saya pun orang Indonesia pertama Suzuki Jelajah Negeri tahun 83. Itu baru keluar motor bebek Jet Cool.
Oh, iya iya Gitu kan? iya tahu. Belum sempet baru mulai booming saya pindah ke Bali 86 pada waktu itu. Dulu kan naiknya motor RX 100, Iya, iya. RX 125, Iya. RX 115 kan? Nah. Terus zamannya GP, nah itu zaman itu. Oh, Nah, oke. itu saya mulai ke Bali hijrah. 86. Nah, waktu pertama saya ke Bali nih semuanya kayaknya masih belum maju ya permotoran segala macam. Akhirnya waktu saya ke sini pertama sih belum buka bengkel. Saya teknisi pada waktu itu. Oke. Saya ada maintenance di hotel-hotel, teknisi maintenance video, TV dan sebagainya. Jadi Oke. satu-satunya pembalap ahli elektronik saya nih. Oh, bisa benerin TV. Saya bisa semua. Saya Wah. ahli mesin dan elektro. Oke. Jadi tahun 83 kalau Mas Murah tahu majalah otomotif, kalau yang tahu itu saya dapat julukan pembalap ahli elektro tahun 83. Oh, wah, 83 belum lahir. Ya, majalah otomotif. Iya. Sorry, 83 itu Trans Sumatera, Jawa, Bali, Lombok saya. Wow. Naik Suzuki. Naik Suzuki Bravo pada waktu itu. RC 100 ya, Iya, itu RC 100. awal-awal. Gitu loh. Wah. Jadi betul-betul saya ya mengalami lah prosesnya itu. Oke Pak, untuk balap sendiri setelah ke Suzuki sampai di Bali, lokasi balap di Bali yang Bapak ingat di mana sih Pak? Waktu setelah saya mulai tahun 90 saya buka bengkel, persisnya 89. Pada waktu itu Suzuki baru masuk, akhirnya saya buka bengkel di Imam Bonjol. Nah, Imam Bonjol itu pada waktu itu pun keluar motor kristal ya pada waktu itu. Yang sudah booming juga kan. Itu, Pak, ya. Habis booming baru keluar ke Suzuki RGR. Wow. Iya. RGR kan dulu awalnya Suzuki yang bikin One Make Race tuh Pak. Itu balapnya karena kita nggak punya lapangan, balapnya di Renon. Ya, dekat depan kantor gubernur. Iya, depan kantor gubernur. Iya. Jadi karena nggak ada trek, kita di situ. Dan juga setelah itu di itu Pak, di bypass yang mau ke Kelungkung itu Penanggala. Iya Penanggala. Oh, yang segitiga itu. Segitiga itu. Wah, itu sempat terkenal berapa lama itu Pak? Ya. Saya sering di situ. Ya, sempat aktif Pak situ. Nah setelah itu saya sempat ikut balap pada waktu itu. Itu Bapak masih balap? Saya sebenarnya udah berhenti. Udah putus kontrak dari Suzuki. Tapi karena dibutuhkan masing-masing Mendeler pada waktu Mendelernya Jaya Surya dibutuhkan pembalap untuk mewakili Bali supaya ada pembalap yang ikut ke One Make Race keliling Pak. Mulai dari situ saya balap di Bandung. Balapnya di Bandung. Jadi keliling. Jadi saya sementara untuk memancing anak-anak muda yang belum tahu balapan mulai ikut. Pada waktu itu juga ada si Jamrut sudah mulai ada. Siap. Jadi mewakili. Nah itu terpaksa saya balap lagi. Untuk sebagai istilahnya Rossi-nya lah. Ya bisa mewakili Bali lah. Jadi mulai menjadi pionirnya apa istilahnya balapan. Nah sejak dari situ baru saya aktif. Saya masuk ke pengurusan IMI pada waktu itu ketuanya Dr. Bagus Darmayase. Saya menjadi seksi olahraga balap motor. Tahun berapa itu Pak masuk ini Pak? Itu tahun 2002 lah. Itu 2 periode saya ikut itu. Nah itu saya tahun 92 itu saya mulai bikin balap. Pada waktu itu bagaimana caranya supaya saya bisa merangsang anak-anak muda ini supaya pintar. Saya bikinlah kejuaraan daerah. Keliling tuh Mas Murah. Jadi saya bikin Denpasar, Kelungkung, ya, depan Polres tuh. Di Kelungkung di Kelungkung. Terus Bangli di Mutran itu. Di kotanya lapangannya itu Kelungkung. Terus di Negara luas Pak. Ya, di Negara juga kita masih pakai jalan raya. Kita pakai jalan raya pada waktu itu. Nah, setelah itu di Singaraja juga udah pakai di Jalan Dewi Sartika itu biasa. Jadi setiap tahun saya bikin 5 putaran. Rutin. Setiap tahun dalam beberapa tahun saya bikin.
Saya pikir karena motornya dulu kan tidak sekencang sekarang. Sekarang kan kencang sekali. Teknologi juga canggih Ya. Manfaat dari Bapak rutin mengadakan acara itu apa sih Pak? Ada pembalap baru kah? Atau boleh tahu siapakah bibit-bibit yang Bapak temukan di situ? Setelah saya menggelar beberapa tahun ke Jurda itu, sudah mulai kelihatan Bibit-bibit itu? bibit begitu. Jadi begitu saya bikin pada waktu itu, bukan hanya bibit apa, ini multi effect player. Wow. Multi effect player. Satu, bisnis spare part itu langsung maju. Semua orang mencari spare part. Kedua, ada kompetisi di antara toko-toko spare part. Kan gitu. Iya. Ya, yang kedua adalah kebutuhan daripada spare part itu meningkat karena adanya balap. Ya toh? Industrinya jalan gitu Pak? Semua jalan. Oke. Yang ketiga adalah masalah positifnya anak-anak muda yang hobi kebut-kebutan di jalan segala macam, mereka itu tersalurkan. Jauh dari narkoba, dari mabuk-mabukan. Iya Pak, benar. Karena balap sekarang tidak seperti kayak dulu. Mereka harus betul-betul mempunyai fisik yang kuat, fisik yang bagus. Jadi ini multi effect player karena ada. Ayo masuk Pak, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya, ngopi dulu ya. Siap. Makasih Pak. Yang pakai gula yang mana? Nggak pakai gula. Ini yang pakai. Berarti biar kering Pak. Pakai pakai gula ya? Ya. Berarti biar kering Pak. Murah ya. Pakai gula. Nih kalau saya kopi udah nggak pakai gula. Oke, siap. Makasih banyak Bu. Iya. Jadi Oke, ada banyak efek. itu penyaluran. Setelah itu keluar langsung bibit-bibitnya. Gitu. Saya pada waktu itu terobsesi terobsesi gini. Kalau saya ada di Bali, harus ada orang Bali yang ditakuti di nasional. Putra daerah. Itu Oke, siap. saya terobsesi, saya bikin semua, saya juga buka bengkelnya saya juga karena dari dulu spesialis bengkel Puma Bali itu untuk upgrade engine. Pasti semuanya untuk itu, bukan yang modifikasi, bukan. Nah, keluarlah pada waktu itu pembalap-pembalap yang ditakuti adalah Rizal Rudianto. Terus adalah Ucil. Dari area Kurniawan. Ya, aku tahu. Ya toh? Ini Ucil sampai sekarang. Karena dulu saya mendidik mereka itu muter. Sampai dulu saya beli FPV 1, saya bikin truk 1, isi motor, isi kru semua. Saya bilang cari pengalaman di luar Bali. Silakan, nggak usah pulang-pulang. Saya kasih waktu 40 hari nggak usah pulang. Keliling, mereka keliling. Ikutin balapan. Ikut balap terus. Sampai mekaniknya, Pak, pulang Pak, istri saya. Jadi pembalapnya Bapak Ucil, yang langsung di bawah timnya saya dulu adalah Ucil, Rizal Rudianto, Roy Nugraha, aku tahu Roy Nugraha, apa tuh namanya? Asar Amin. Asar Amin. Ya, itu ada beberapa yang betul-betul ikut di kita. Ya pembalap-balap populer lah istilahnya. Karena pada waktu itu saya menerapkan ke mereka bahwa balap motor itu bukan untuk kebut-kebutan, bukan apa, ini karena bahaya. Jadi harus fisik harus bagus, harus olahraga, latihan untuk memperkuat tangan, segala macam. Jadi betul-betul saya mengajak mereka profesional. Oke. Nah, dari pengalamannya Bapak balap itu Pak, untuk menjadi seorang pembalap minimal ada apa sih Pak? Maksudnya sarana prasarana atau gimana sih dari dukungan beberapa pihak gitu, gimana sih Pak? Orang bilang bakat aja tidak cukup. Oh iya benar. Keberanian aja tidak cukup. Nyali aja tidak cukup. Nyali aja nggak cukup. Oke. Jadi harus ditunjang beberapa istilahnya beberapa indikator, itu yang menunjang. Satu, restu orang tua. Siap. Iya, benar. Kedua, orang tua juga harus punya. Meskipun ada juga yang orang nggak punya bisa jadi top. Kan gitu. Iya. Gitu. Yang ketiga adalah bakat. Yang keempat adalah latihan. Semua kedisiplinan. Yang terakhir adalah konsisten. Tapi tempat latihan ini di mana? Kan tidak ada. Oke. Gitu kan tidak ada. Kan tidak ada. Ya. Untuk menuju ke profesional itu ada tahapannya. Pertama kalau memang dia nggak ada, seharusnya contohnya misalnya kayak anak saya. Anak saya ini, dia mulai balap
itu umurnya 13 tahun. Itu terlambat sudah. 13 tahun 13 terlambat. tahun terlambat. Wow. Contoh kalau Pak Murad tahu namanya Yasin. Ada yang balap motocross Yasin. sampai sekarang. Ada Bapak? Bukan. Itu dia satu angkatan Oh Yasin. sama Ken sama Ricky. Oh siap. Satu sekolah satu angkatan jadi dia. Iya. Kalau nggak salah Yasin itu sudah umur 6 atau umur 8 tahun dia sudah mulai main motocross. Wow. Gitu loh, I see. motocross. Jadi mereka dibentuk dari situ, dari motocross dulu. Karena si Ricky itu kalah jam terbang sama Yasin, makanya saya mesti intensif, mesti saya pegang. Musik untuk Uber ini. Oh. Untuk Ujar ketinggalan tahunnya itu. Tahunnya itu. Oh, walaupun dia sebaya. Iya, sebaya, Oh. tapi jam terbangnya duluannya jauh. Oke. Gitu loh. Intensif di. Saya intensif Kak. Mulainya dari motocross main. Oh. Karena itu melancarkan Di Bali. Di Bali. Dari situ ke bebek. Pada waktu itu saya kan masih aktif, masih jadi ketua IMI, masih di KONI segala macam untuk cabang balap motor. Pada waktu itu kan rame. Anak saya dia mau ikut gara-gara lihat Yasin. Oh, dia temannya lah. Temennya. Aku malah temen Iya, gua gitu. iya mau ikut. Akhirnya ya udah ikut Oh. intensif. Nah itu latihan di motocross. Nah, pada waktu latihan motocross, terus setelah itu latihannya di mana? Kita nggak punya sirkuit, nggak punya sarana, terpaksa kita nyebrang ke Lombok. Oh, justru di Lombok. Di Lombok punya sirkuit, Wow. jadi latihannya di sana. Oh, Padahal kan biaya. Iya, lumayan kan ke Lombok nyebrang 4 jam. Nyebrangnya iya 4 jam. Fisik kan turun. Iya benar. Belum hotelnya, Iya. penyeberangannya mahal. Kalau nggak salah kan 900-an dulu kan gitu. Oke. Jadi terpaksa latihannya di sana. Kalau untuk untuk road race-nya. Dulu waktu masih ada Kenjeran juga kita latihan di Kenjeran. Di Surabaya. Iya. Nah, sebelum kita pembalap kita jago, pinter, otomatis kan nggak ada sponsor. Iya, nggak ada yang ngelirik. Itulah peran orang tua dan yang bengkel yang mampu harus Saling nombokin mendukung. awal dulu. Oke. Nombokin dulu. Biar Makanya dia dilirik gitu. betul. Kan tidak cukup. Iya benar. Duit aja nggak cukup, Heeh. bakat aja nggak cukup, keberanian aja nggak cukup. Oke. Kan gitu. Iya. Jadi semuanya harus mendukung, Oke. baru bisa. Terus Pak, berarti dari awal Bapak balap di Bali itu nggak ada sirkuit permanen Pak? Tidak ada. Semua sirkuit jalan raya. Tidak ada. Jadi betul-betul kita ini saya dalam tanda kutip Bali ini sebenarnya spesial. Semua orang-orang bingung. Bali nggak punya sirkuit. Balapannya aja ya, balapannya aja juga jarang. Tapi kenapa ada bibit yang jago? Iya kan? Ada Ucil, ada Ricky kemarin main di Sentul langsung jago. Ada Yasin jago. Ada juga si siapa negara nih motocross? Roy. Bukan. Ada yang sekarang nih itu dia jago. Ada si Diva, gitu. Ini semuanya jago-jago. Mereka bingung. Sampai pada waktu kita PON di Kalimantan Timur. Tahun berapa itu Pak? Boleh tahu? Kurang lebih? Tahun berapa ya? Tahun 2002 apa 2000 berapa gitu ya? Lupa saya. Itu waktu di Kalimantan Timur itu kita dinyain Pak. Itu kita nggak dihitung Bali, nggak dihitung bisa Siapa sih gitu? Siapa sih iya, Bali gitu? nggak ada. Ternyata Bali bisa membuktikan membawa 2 medali Pak. Wow. Medali medali perak dan medali perunggu. Wow. Itu loh orang sampai bingung, wah luar biasa Bali. Itu dengan tanpa sirkuit. Tanpa kita ada sirkuit, dengan keterbatasan apa adanya. Itu kita bisa menunjukkan, membuktikan bahwa Bali ini harus diperhitungkan meskipun tidak ada sirkuit. Apalagi kalau ada sirkuit. Iya, nah, itu luar biasa kan Mas Kura? Iya. Gitu. Mungkin ini Pak. Siap. Siap. Mungkin gini Pak pertanyaannya Pak. Sebentar, kita seruput kopi dulu Pak. Wah. Mungkin pertanyaannya gini Pak. Dari Bapak pengalaman itu, mengapa di Bali tidak bikin sirkuit? Dari Bapak tahu lah gitu. Mengapa? Kan Bapak juga sempat di IMI, di KONI. Kenapa nggak ada ide atau udah ada ide tapi tak terlaksana gitu Pak?
itu zamannya kalau untuk pengajuan atau permohonan, mungkin bukan waktu zamannya saya aja atau mungkin zamannya Sebelumnya? Pak Nyoman Suamiwece nih yang sekarang kan. Oke. Sebelumnya kan Dokter Bagus. Setahu saya Dokter Bagus juga sudah audiensi. Oh, udah sampai audiensi. Dia audiensi ke Pak Gubernur pada waktu itu juga mengharapkan tidak ada realisasi. Waduh. Waktu zamannya saya jadi ketua, Zaman saya apa? juga sudah audiensi ke Pak Gubernur sampai ke Pak Wali Kota, Pak Rai. Oke. Ya, saya udah menghadap sampai Pak Rai ini Wali Kota. Dia panggil nama saya Andi Akong kan. Oh, kalau berjuang jangan tanggung-tanggung ya, sama tuntas gitu loh. Iya boleh. Terus akhirnya itu betul-betul saya sudah mengharapkan, mengajukan permohonan bahwa sampai sekarang belum ada. wow. Setahu saya juga Pak Nyoman Suamiwece sudah audiensi ke Pak Gubernur, sudah mengharapkan bahwa Bali sudah waktunya. Iya. Tapi sampai saat sekarang tidak juga ada sirkuit. Jangan bilang yang permanen Pak, penunjukan tempatnya juga Nggak nggak ada. sama sekali. Berarti audiensinya udah diterima aja. Sudah diterima. Cuma ya nggak ada respon. Tidak lanjutnya nggak. Nah, sampai kita kalau dari kita nih anak-anak muda sampai disalib di tikungan Pak sama Lombok. Ya udah pasti udah kalah. Udah kelas internasional. Ya. Sekarang ini ada pembalap muda nih yang juga sudah bisa di nasional juga cukup disegani, itu dari Lombok. Jadi dulu kita sebagai barometer Bali. Sekarang sudah Lombok jadi barometer. Wah, astaga. Kan kita region 3. Cuma Bali, NTB, NTT. Oh, oke. Bali, NTB, NTT. Dulu ada Kejurnas, ada Kejurda, sekarang nggak ada. Astaga. Kejurda juga nggak ada. Kejurnas juga bubar. PON juga kita nggak dapat, nggak masuk. Ini Nggak ikut atau nggak masuk? Tidak ikut Pak. Wah, Karena tidak nggak layak, ikut, nggak punya tim. Tidak punya tim. Wah, astaga. Ini menyesali sekali sih saya ini karena Jadi sebelumnya dapat perak perunggu tadi. perak perunggu. Wah. Itu udah luar biasa. Dan juga ada kejurdanya sekarang nggak ada. Iya, kejurda. Ya minimal kejurdanya ikut kan otomatis. Ya, otomatis kan tingkatannya kejurda, Multiplayer effect. kejurnas, kan PON Pak. Kalau ukurnya begitu. Tapi Oke. sekarang nggak ada. Nggak ada. Kita mengharapkan sih sudah akan waktunya karena saya tadi Pak. Jadi ada multi efek. Iya. Kalau saya bikin balap dalam 1 tahun itu mungkin puluhan miliar Pak. Biaya. Beredar uang. Oh, oke. Beredar Dari uang. Ya. perputaran uangnya Oke. itu. Semua tim-tim balap itu dikontrak sama prinsipal. Ada FDR, ada IRC, ada oli, ada helm, ada macam-macam. Iya, benar. Semua itu mereka dikontrak tim masing-masing. Ada yang 500 juta, ada yang 200, ada yang 3 itu kontrak tim. Dalam Sehingga satu kompetisi gitu. Oh. Bapak Pak Ngurah lihat bahwa dulu itu banyak tim-tim profesional. Semuanya udah pakai truk, semuanya sudah profesional. Sekali bergulir balap, itu ratusan juta sampai M. Wow. Itu yang menyangkut apalagi kalau kita bikin open. Oh. Dari Surabaya, dari Malang, dari semua datang ke Bali. Mereka paling senang dan paling suka kalau ada event di Bali. Karena sambil balap, mereka Liburan. Oh. Berarti multiplayer ke hotel juga, restoran, resto, merchandise, UMKM, Iya benar. pedagang acung, semuanya itu Di luar pariwisata juga Yes. objeknya rame ya. semuanya. Wow. Jadi saya bilang multi effect player. Harusnya pemerintah daerah itu setelah adanya COVID ini, ya toh, bisa mengintrospeksi diri bahwa dari olahraga balap motor ini adalah olahraga industri. Iya, yang bisa mendatangkan devisa tamu-tamu yang ke Bali. Bukan hanya yang memang menikmati alam aja Pak ya, Betul. kita support juga. Ya, sampai kita kalah lagi sama Lombok. Sampai disalib. Dengan mendadak kita mau bikin MotoGP di Lombok. Kan luar biasa. Tahun depan kan? Yes. Schedule-nya saya udah dibagi kemarin. Mungkin di Desember atau November katanya. Itu mungkin mesti jadi bahan masukan.
bahwa kita ini sudah mendesak segala waktu. Iya. Dari segi lahan, mungkin Bali masih banyak kali Pak ya? Mungkin ya daripada Lombok, mungkin lebih mahal Bali lah. Iya. Gitu. Tapi masih ada daerah lain ya kayak Ada yang lebih Negara, Singaraja, itu kan masih Ya, terjangkau lah. mungkin daerah Karangasem ya. Sekalian memajukan daerah Ya, itu kan ya. ya. Oke. Mungkin dua pertanyaan terakhir deh Pak. Positifnya balap itu apa sih Pak bagi seorang pembalap dulu deh? Positifnya apa Pak? Oke, pembalap ya. Ya, dari sisi adanya sirkuit itulah minimal. Apa sih Pak? Untuk anak-anak muda ya. Ya. Contoh, saya mencontohkan Ricky aja. Oke. Ricky. Dia dari tadinya dia kebut-kebutan di jalan, dia bilang dia mau balap, oke, saya dukung, saya support. Saya support. Dia harus disiplin. Dia mesti olahraga. Itu betul-betul dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setiap hari dia harus olahraga. Kesatu, bela diri. Kedua, lari. Ketiga, basket. Keempat, fitness. Itu ada 4 macam. Selama 6 hari itu gantian, itu mereka harus olahraga. Oke. Jadi dia betul-betul terbentuk badannya. Oke. Karena harus ada kelenturan, harus ada VO max-nya bagus. Karena pada waktu kita di balapan Porprov, itu kan sudah dibentuk tuh. Porprov semuanya langsung ada tim-tim Iya, benar. kabupaten, ya kan? Nah, itu mereka semua dibawa olahraga. Gitu loh. Saya kasih cerita. Dulu pada waktu mau Porprov, bukan. Kita mau menuju ke PON. Oke. Kan ada olahraga di Koni Bali. Kita Koni Bali sama anak karate, sama anak judo. Kita taruh. Kan lari, bukan. Kita lari di lapangan. Oke. Ya kan? Di lapangan kan kita diketawain. Ah, pembalap ini. Bisa lari nggak ya? Iya, bisa lari apa enggak? Kan gitu. Oke. Lari kan. Pada waktu itu Ucil sama Rizal sama si Roy malah lari. Ditinggal Pak. Mereka bingung. Hah, gila ternyata pembalap itu kuat. Pembalap lebih kuat dari mereka Pak. Karena bisa bayangin mereka di motor itu Selain konsentrasi, ya, selain full konsentrasi kena matahari, itu jaket balap, helm sama sepatu itu kira-kira 10 kilo lebih sampai dengan 15 kilo. Buset. Dia bawa Iya, benar. motor, ya toh? Dengan Yang konsen- bermain itu adalah mulai dari pikiran, jari telunjuk sampai ujung kaki Pak. Semuanya itu kan bergerak. Salah sedikit, Yes. goodbye. Jadi begitu saya lihat kayak gini, wah ternyata pembalap itu kuat-kuat. Dia nggak tahu bahwa pembalap itu berat latihan. Gitu loh. Oke, kita lanjutin ya. Itu satu. Betul-betul mereka itu harus disiplin. Ya. Kesatu. Kedua, dia harus bisa bersosialisasi. Jadi dia harus bisa secara pribadi harus bisa bekerja sama dengan tim. Karena dia harus menyadari dia pembalap, tetapi kesuksesan pembalap bukan dari dia aja. sendiri. Dia ada mekanik, Ada. ada kru, Tukang ada angkat. manajer, Iya, benar. ada tukang angkat. Itu semuanya menunjang dia. Oke. Jadi Jangan sombong gitu betul. ya. Jadi dia harus bisa betul-betul bekerja sama secara tim. Itu bagus untuk kehidupan dia nanti. Oke. Betul kan? Ya, ya. Satu disiplin udah. Kedua betul-betul harus bisa bekerja sama dengan tim. Halo? Ya. Oke. Terus yang ketiga bahwa dia itu harus menghitung semuanya. Selain karena dengan kecepatan sekian detik untuk menentukan kalau dia salah jatuh ya. Oke. Selanjutnya, kalau sama saya bilang pembalap itu kalau pembalap saya harus gila, pengertiannya berani, Iya. tidak boleh jatuh, tidak boleh merusak mesin. Bingung kan? Bingung kan? Gue disuruh gila tapi nggak boleh jatuh. Nggak boleh rusak mesin lah. Nggak boleh merusak mesin. Oke. Jadi 3 ini. Jadi betul-betul mereka itu harus berpikir, mengasah otaknya dia secara intelijensi itu memang mereka. Itu nggak dicapai dalam hitungan hari kan Pak? Tidak bisa. Harus rutin. Betul. Oke. Dia berarti kita udah latih dia itu. Iya. Selanjutnya untuk menentukan keputusan bahwa contoh dia terlalu gila, jatuh mikir, aduh selek lagi, gua jatuh nggak dapet. Atau kali tikungan lagi Gagal.
Oke, oke. Berarti dia harus hitung dari start harus finish. Kalau enggak sia-sia dia Iya, punya persiapan perjuangan. Jadi betul-betul mereka disuruh berhitung dan disuruh berkalkulasi untung rugi secara logika, secara teknik itu semuanya dapat. Makanya Pak Ngurah perhatikan kalau betul-betul pembalap yang profesional dan sukses, rata-rata ekonominya di atas sukses. Karena mereka udah mampu. Sudah dibiasakan semua. Oke. Gitu loh Pak Ngurah. Itu dengan adanya acara rutin, balap Rutin. rutin. Itu untuk pembalapnya sendiri. Pembalap. Nah, untuk daerahnya yang tadi multiplayer effect itu ya, apa ya? untuk daerah udah jelas Pak. Iya. Ya kan? Multi effect player. Menghindarkan muda-mudi kebut-kebutan di jalan, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang. Iya, benar Pak. Kan gitu Pak. Untuk jati dirinya suatu daerah, nama daerah, putra daerah, pemasukan, secara bisnis, Iya, iya. kan udah pasti Pak. Udah pasti. Pariwisata juga dapat, Oke. kan gitu Pak. Iya. Itu semua udah bentuk pemerintah daerah. Untuk promotor nih sekarang. Yang penyelenggara. Promotor tuh harus untung Pak. Iya, kalau nggak ada. Nggak ada yang membuat Iya, balap. bikin balap. Betul nggak? Iya. Nah, promotor juga harus profesional. Dia harus bisa menjadi penyeimbang, menjadi mediator antara uang yang dia keluar, sponsor Honda, Suzuki, Yamaha. Dulu waktu saya jadi promotor, itu tiga tuh bisa saya gabungin Pak. Iya, Kak. Itu sponsor. Iya, susah ya. Karena ini naik, ini harus naik, nggak bisa gitu. Saya bisa harus adil. Honda sponsor, Yamaha sponsor, Suzuki sponsor. Itu waktu saya jadi promotor. Wow. Mereka sponsor. Nah, nggak merasa dirugikan betul juga kan gitu ya. Kita memberikan kontribusi ke dia. Oke. Ini sponsor, ini logonya sama. Kalau untuk yang apa, mereka tergantung mereka. Terus Honda, oke. Bagi yang pakai Honda menang, saya tambahin hadiahnya. Wah. Nah, itu. Iya. Dulu yang mulai Suzuki. Oke. Kalau pakai Suzuki menang, ditambahin juara satu 1 juta. Wah. Betul. Iya, benar. Tambahannya juara 2 500, juara 3 250. Gitu. Jadi masing-masing Pak. Nah, dengan adanya seperti itu, dari promotor bisa menjembatani mereka kontribusi yang dia berikan ke kita, kita memberikan kontribusi, nanti otomatis efek daripada penjualan Iya. kita bisa naik. Untuk membangun tim, Membangun segala depan dan mekanik dan lain-lainnya. Itu jawabannya Pak Murah. Keren sih. Jadi banyak untungnya. Banyak untungnya sebenarnya di situ. Ya. Oke deh Pak, terima kasih banyak nih Pak informasinya, terima kasih kopinya juga. Semoga ke depan di Bali ada sirkuit lah Pak ya. Ya, harapannya kita juga mengharapkan seperti itu, di Bali ada sirkuit sehingga kita menjadi Jual camping congek nonton ya, doang gitu. provinsi yang cukup maju, tapi di bidang otomotif, apalagi untuk engine, untuk modifikasi, untuk pembalap supaya jangan ketinggalan. Iya benar-benar. Oke Pak, terima kasih banyak. Sekian dulu teman-teman pembicaraan hangat ini sama Pak Andi Susanto. Semoga menginspirasi dan semoga Bali cepat ada sirkuit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.